Halo semuanya, nama saya Javelin dari kelas 12 IPS 2, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kampung Naga, sebuah desa muslim cantik dari bumi Pasundan. Kampung Naga terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Kampung Naga. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Namun, asal mula kampung ini sendiri tidak memiliki titik terang. Tak ada kejelasan sejarah, kapan dan siapa pendiri serta apa yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih kuat ini. Warga Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah Parum Obor. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip atau sejarah karena mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITI Kartosoewirjo. Pada saat itu, DITI menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Oleh karena itu, DITI yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga membumi hanguskan perkampungan tersebut pada tahun 1956. Sekarang saya akan menjelaskan lokasi dan topografi Kampung Naga. Kampung ini secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah di sebelah barat Kampung Naga, dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan atau Kaliwulan, yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Menurut data dari Desa Neglasari, bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan, dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Luas tanah Kampung Naga yang ada seluas 1,5 hektar, sebagian besar digunakan oleh perumahan, pekarangan, kolam, dan selebihnya digunakan untuk pertanian sawah yang dipanen 1 tahun 2 kali. Selanjutnya ada religi dan sistem pengetahuan. Penduduk Kampung Naga semuanya mengaku beragama Islam. Ada sekitar 113 rumah di Kampung Naga, termasuk balai dan masjid. Kepercayaan masyarakat Kampung Naga kepada makhluk halus masih dipegang kuat. Percaya adanya jurik cai, yaitu makhluk halus yang menempati air atau sungai, terutama bagian sungai yang dalam. Kemudian ririwa, yaitu makhluk halus yang senang mengganggu atau menakut-nakuti manusia pada malam hari. Ada pula yang disebut kuntianak, yaitu makhluk halus yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia. Ia suka mengganggu wanita yang sedang atau akan melahirkan. Sedangkan tempat-tempat yang dijadikan tempat makhluk halus tersebut oleh masyarakat Kampung Naga disebut sebagai tempat yang angker atau sanget. Demikian juga tempat-tempat seperti makam sembah Eyang Singaparna, Umi Ageng, dan masjid merupakan tempat yang dipandang suci bagi masyarakat Kampung Naga. Jadi ini ada gambar dari bentuk rumah yang ada di Kampung Naga. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung, bahan rumahnya dari bambu dan kayu, atau rumah harus dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat kecuali di kapur atau di meni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung. Sekarang saya akan menjelaskan fakta-fakta menarik mengenai Kampung Naga. Yang pertama ada masyarakat Kampung Naga patuh akan pesan leluhur. Menurut Endo Suganda, selaku sesepuh Kampung Naga, masyarakat di sini merupakan keturunan suku Sunda asli. Endo Suganda juga menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Kampung Naga masih sangat patuh terhadap pesan leluhur mereka, mulai dari soal kesederhanaan, hidup rukun dengan memegang teguh adat tradisi dalam menjaga alam, termasuk soal hubungannya dengan lingkungan sekitar pemberi kehidupan.
Yang kedua ada menghormati alam sekitar. Masyarakat kampung adat Naga pun masih tetap menjaga keaslian budaya mereka tanpa terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan informasi di era sekarang. Mereka masih setia terhadap tradisi nenek moyang. Yang ketiga ada terdapat Tugu Kujang sebagai simbol khas Sunda. Di Kampung Naga sendiri terdapat Tugu Kujang raksasa, senjata tradisional khas Sunda, yang merupakan ikon baru di wilayah Kampung Naga. Menurut Endut, tugu tersebut memiliki nilai filosofis dengan masyarakat, yaitu nilai kesundaan yang kuat dari bangunan setinggi 5,5 meter tersebut. Yang keempat, ada memiliki sejarah kerajaan di Kampung Adat Naga. Diceritakan oleh Endut, Kampung Naga memiliki sejarah panjang seputar kerajaan Tanah Sunda. Salah satunya adalah Raja Dipuntang yang merupakan sesepuh awal di Kampung Naga dan menurunkan Pangeran Singaparana yang menjadi panglima kerajaan Timbang Anten dengan rajanya pada saat itu adalah Wangsa Dikarya yang kelak menjadi pemimpin di Kampung Naga yang arif dan bijaksana. Yang kelima, mempertahankan kesenian leluhur. Dilansir dari Antara, masyarakat Kampung Adat Naga hingga saat ini masih memiliki kesenian tradisional yang hingga saat ini masih dipertahankan sebagai identitas setempat, yakni terbang gembrung, terbang sejak, dan angklung yang seringkali ditampilkan pada momentum khusus di kampung adat itu. Yang keenam, bentuk sinergisitas dengan Islam. Ucu Suherlan yang juga sebagai sesepuh kampung adat Naga menuturkan bahwa adat di kampung Naga tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat dengan agama Islam. Instrumentasi dalam kesenian musik seperti terbang gembrung dapat dimainkan oleh banyak orang yang selalu ditampilkan pada saat hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, maupun Maulud Nabi. Selanjutnya memiliki makna kesederhanaan sebagai pencegah kerusakan. Kita menyampaikan, setiap kesenian yang digelar warga adat Kampung Naga memiliki pesan moral yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga adat untuk saling menjaga, menghormati, dan selalu hidup bersama alam. Selanjutnya, mimpi masyarakat Kampung Adat Naga. Atas dasar banyaknya potensi Kampung Naga tersebut, telah masyarakat Tasikmalaya memiliki harapan yang besar terhadap penetapan kampung adat tersebut agar menjadi sebuah desa adat bertaraf nasional. Sehingga kedepannya bisa menjadi magnet baru sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Tatar Sunda bagian selatan Jawa tersebut. Selanjutnya ada potensi Kampung Naga. Di Kampung Naga ada yang secara fisik maupun secara non-fisik. Dari segi fisik ada memiliki kondisi tanah yang cukup subur dan banyak sawah. Udara bersih dan sejuk karena berada di perbukitan. Kualitas air cukup baik dan bersih. Rumah-rumahnya dibangun dengan bahan alam sehingga ramah lingkungan. Dari segi non-fisik, masyarakat di desa ini tidak individualis serta suka bergotong royong. Yang kedua, masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani. Yang ketiga, lembaga-lembaga desa ini juga sangat terorganisir. Dan yang keempat, untuk aparatur desa, di sini ada kepala desa, camat, lurah, dan ramil. Sekarang saya menjelaskan ciri khas Kampung Naga. Yang pertama, bangunan rumah terbuat dari bilik bambu, kepang, dan sasak. Bilik sasak digunakan di dapur sebagai ventilasi. Yang kedua, kawasan hutan dimanfaatkan secara terbatas. 3, atap rumah berlapis 2, lapis pertama dari daun alang-alang dan lapis kedua dari ijuk. Yang keempat, bangunan rumah dibuat model panggung dengan tinggi sekitar 50 cm dari tanah. Yang terakhir, kehidupan masyarakatnya mengandalkan pertanian dan peternakan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah faktor yang menyebabkan masyarakat Kampung Naga masih mempertahankan tradisi ritual adat. Pertama, karena dalam falsafah hidup mereka dikenalkan ungkapan atau sebuah pepatah yang dijadikan pegangan oleh masyarakat yang berbunyi amanat, wasiat, dan akibat. Yang kedua, karena masyarakat Kampung Naga itu mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi. Seperti pada satu upacara itu, mereka selalu saling membantu dan tolong-menolong, sehingga tradisinya nggak luntur. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Naga itu relatif rendah. Makanya pola pikirnya itu masih murni dan belum terkontaminasi oleh dunia luar, sehingga tradisi ini masih ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.